Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah pada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 19, bait pertama dan 2, Tuhanku Yesus. Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dan imani di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang sungguh luar biasa. Karena kasih setiamu, kami dipelihara siang dan malam. Pada kesempatan ini, ketika kami dapat beribadah bersama jemaat-Mu dari sektor 1 hingga 9, semua atas kasih setia-Mu. Berkati ibadah keluarga ini dan dari permulaan sampai akhirnya. Berkati semua pelayan yang bertugas dan jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini terjadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur dari Amsal 1, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Silakan duduk. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya hatiku yang bercerah. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya,
Kita persiapkan terlebih dahulu firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Amsal 4 ayat 5 sampai 6. Amsal 4 ayat 5 sampai 6. Jikalau bagian firman Tuhan yang akan kita baca telah kita dapatkan, mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dengan demikian, kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, seraya melakukannya dalam kehidupan kami keseharian. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang dibaca dari Amsal 4 ayat 5 sampai 6. Demikian bacaan Alkitab. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Hikmat dalam Kamus Indonesia artinya kebijakan, kearifan. Dalam konteks Ibrani dikenal kata khokhmah, artinya pengertian, kebijakan. Dari situ muncul kata hikmat atau hikmat, yaitu bijak. Semua orang ingin bersikap bijak, semua orang ingin berhikmat. Tapi semua orang tahu bersikap bijak atau berhikmat itu tidak gampang. Hikmat atau bijaksana memiliki banyak arti. Kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Ada yang mengartikan bisa membuat pertimbangan yang baik, bisa membuat pilihan atau keputusan yang tepat. Tahu diri, tenggang rasa,
cermat, hemat, panjang pikiran, bisa mengendalikan diri, tahu berterima kasih, bisa menghargai orang lain. Amsal 4 rupanya ditujukan seorang ayah kepada anaknya, atau oleh seorang yang berpengalaman kepada orang yang kurang berpengalaman. Kalau kita lihat ayat 1, di sana ada kata, "Hai anak-anak." Ini menunjukkan budaya Ibrani yang menganggap orang-orang yang lebih tua itu lebih berhikmat dibandingkan dengan yang masih muda. Ya memang harusnya begitu kan. Di ayat 5 tadi saya lihat kata perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa. Pertanyaannya, mengapa? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendidik anak balita kita perlu bijak. Untuk mendidik anak taruna kita perlu bijak. Seorang mahasiswa perlu bijak dalam mengatur waktu. Untuk merawat lansia kita perlu bijak. Mertua perlu bijak, anak mantunya juga. Dalam cerita di Alkitab di 1 Samuel 25 itu diceritakan ada seorang wanita cantik bernama Abigail dan suaminya Nabal. Sang suami sempat melukai perasaan Daud dengan perkataan yang tidak bijak dan penuh dengan keangkuhan, menimbulkan kemarahan Daud. Daud naik bintang dan mengerahkan orang-orangnya untuk membunuh Nabal. Abigail mengetahui rencana ini. Maka diam-diam dan dengan kerendahan hati serta bijaksana ia menjumpai Daud. Apa yang dilakukan Abigail meluluhkan hati Daud, sehingga malapetaka itu tidak terjadi. Di ayat 32 sampai 33 itu mencatat bagaimana Daud memuji kebijakan Abigail. Saya bacakan, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Hikmat mengalahkan kemarahan. Dalam Matius 12, bagaimana Tuhan Yesus memuji seorang ahli Taurat yang menjawab bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain jauh lebih penting dari segala kegiatan agama. Di Matius 12 ayat yang 33 sampai 34 itu saya bacakan. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah lebih jauh
utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga mencontohkan dalam Lukas 16 ayat 1-8 yang bukan hikmat. Ceritanya, hamba yang menggelapkan uang majikannya, lalu dia dipecat, lalu hamba ini berkong kali kong dengan para pengutang untuk merubah surat hutang lebih sedikit dari kenyataan yang didapatkan. Ini jelas merugikan majikannya. Tapi Yesus malah memuji. Di ayat 8 itu Yesus memuji, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memuji dia? Di sini Tuhan Yesus menekankan hanya satu kebenaran saja, yaitu kecerdikan. Yang dipuji Yesus hanya kecerdikannya. Tapi Yesus menyuruh anak-anak terang untuk tidak kalah cerdik dengan anak-anak dunia, tetapi cerdik yang tidak licik. Sebab itu Yesus mengajarkan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan asal cerdik, melainkan juga tulus. Bukan asal tulus, melainkan juga cerdik. Kecerdikan yang tulus dan ketulusan yang cerdik, itulah hikmat. Kalau kita hanya cerdik seperti ular, kita akan menjadi penipu ulung. Sebaliknya, kalau kita hanya tulus seperti merpati, kita akan ditipu terus menerus. Jadi setiap orang perlu mendapatkan sifat hikmat. Apalagi kalau kita menghadapi situasi yang terjepit, situasi yang tertekan, mengambil keputusan yang sulit. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 6 tadi, di Amsal 4 ayat 6 tadi, ada janganlah meninggalkan hikmat itu. Tempat kedudukan hikmat adalah hati, yakni pusat keputusan moral dan intelektual kita. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 9 itu mengatakan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Dan sumber hikmat adalah Allah. Dalam Amsal 8 ayat 12, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan.
Sumber hikmat adalah Allah kita. Di 1 Korintus 1:24 itu mengatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita bertanya, apakah kita bisa berhikmat? Apakah kita bisa di hati ini ada hikmat? Tentu saja bisa. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah dan memberikan kepada semua orang. Sekarang pertanyaan lagi ada, bagaimana caranya atau syarat memperoleh hikmat? Di Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pengetahuan di sini bukan sekedar berarti ilmu, melainkan mengetahui yang baik. Dan yang dimaksud takut bukanlah dalam arti yang ngeri, gentar, tapi dalam arti hormat dan taat. Menghormati Tuhan berarti mengindahkan dan menghargai petunjuk Tuhan. Untuk itu kita perlu berdiam diri, mengarahkan hati kita di hadapannya. Sebab bagaimana kita mendengarkan petunjuk kalau kita sibuk berbicara, nyerocos dengan banyak keinginan dalam doa kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah perjalanan. Dalam perjalanan sering kita menghadapi persoalan yang sulit dan rumit. Mana mungkin kita bisa bersikap dan bertindak bijak kalau saat itu kita marah, kita emosi, terburu nafsu, serakah, gugup. Pada saat inilah kita memerlukan keputusan yang bijak. Untuk itu, kita langkah pertama, kita adalah berdiam diri dan meneduhkan diri. Pada saat yang teduh itu, Allah membisikkan sesuatu di sanubari kita, di hati kita. Sesuatu yang memungkinkan kita mengambil keputusan yang bijak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita dihadapkan pilihan. Ada bagian orang mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah rekayasa manusia. Enggak ada, sehingga orang-orang ini mengabaikan protokol kesehatan dalam aktivitas hidup kesehariannya. Sebagian lain, orang
mengatakan memang ini yang terjadi. Ada resiko akan gangguan kesehatan kita, sehingga melakukan apa yang bisa untuk melindungi kesehatan kita dan orang lain, yaitu protokol kesehatan. Memakai masker, maskerku menjagamu, maskermu menjagaku. Jaga jarak dan sering cuci tangan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keputusan bijak ada di tangan kita. Ayat 6 tadi, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Hikmat selalu besertamu. Amin. Mari kita merespon dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 53 bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang mendengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dengan anugerah-Mu sampai detik ini kami masih bisa belajar akan firman-Mu. Mampukan dan tuntunlah kami agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami bisa melakukan hal-hal, keputusan-keputusan yang bijaksana dan hikmat-Mu daripada-Mu. Bapa di dalam surga, Bapa pengampun, kami memberanikan diri datang ke altar-Mu yang kudus, seraya memanjatkan keinginan kami, harapan-harapan kami, walaupun kami tahu kadang keinginan-keinginan kami bisa berbeda dari kebutuhan kami. Dan Bapa lebih tahu kebutuhan kami. Bapa di dalam surga, kami mohon pengarahan-Mu bagi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, serta upaya menyembuhkan mereka yang terjangkit COVID-19, baik dirawat di rumah sakit
dan isolasi mandiri. Tuhan berikan kesembuhan. Bapa dalam surga, bimbinglah dan lindungi para dokter, perawat, tenaga medis, dan relawan yang menangani pasien-pasien. Bapa di dalam surga, kami memohon Bapa mau melihat keluarga-keluarga yang berduka cita, korban COVID-19. Bapa berikan kekuatan dan penghiburan, dan berkat-Mu melimpah pada keluarga yang ditinggalkan. Bapa dalam surga, kami mohon tuntunan-Mu agar pelaksana harian majelis Jumat kami bisa membawa gereja Bukit Kasih ini berguna dan bermanfaat bagi warga, jemaat, dan warga di sekitar gereja kami. Bapak bimbing para ketua, sekretaris, bendahara, dan pendeta jemaat agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati kehidupan rumah tangganya agar sejahtera dan penuh sukacita. Bapa bimbing pengurus Pelkat dalam menjalankan program-programnya. Bimbing komisi-komisi, mampukan agar program itu bisa menyentuh kebutuhan hidup berjemaat dan bermasyarakat di sekitar gereja kami. Kami mohon Bapa memberkati para majelis BPBC dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar berkenan di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kiranya tangan-Mu yang penuh kasih itu mengangkat segala penyakit dan menjaga pemulihan saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena penyakit yang diderita. Kami percaya dalam nama-Mu kesembuhan itu ada. Bapa juga lindungi dan pelihara jemaat kami yang lanjut usia, janda, duda, dan yatim piatu. Kiranya Bapa selalu menyertai mereka. Bapa dalam surga, ya Yesus Tuhanku, Engkau juga mau melihat anak-anak muda kami yang saat ini mencari pekerjaan, mencoba memulai usaha. Bapa berikan motivasi dorongan agar mereka tidak mudah putus asa, agar mereka tetap semangat. Dan bagi mereka yang sudah mendapat pekerjaan dan usaha yang dijalankan, Bapa berkati mereka agar mereka bisa berprestasi dalam pekerjaannya dan usahanya selalu maju. Seluruh harapan kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari Ibu Bapak, kita memuji dalam Kidung Jemaat 291 ayat 1, 2, dan 3. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat duduk kembali. Warta Jemaat Minggu ke-15 sesudah Pantekosta. Ibadah keluarga bersahaja Rabu 16 September 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penetua Yohanes Mardiono yang sudah memberitakan firman Tuhan, serta seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati. Kedua, ibadah keluarga bersahaja Rabu 23 September 2020 masih tetap dilaksanakan secara streaming pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ketiga, penutup. Demikian warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 16 September 2020.
Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri. Kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 400 bait 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.